setelah proses input data berhasil, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konversi satuan. Konversi ini biasanya terjadi untuk beberapa item yang saya contohkan, misalnya adalah aqua ya, yang pada umumnya. Misalnya aqua gelas. Aqua gelas itu ada satuan yang piece, ada satuan yang dus. Oke, kita masuk langsung ke contoh kasusnya. Baik, dari master data, daftar item. Nah, di sini kalau kita lihat pada data yang kita punya, itu di sini banyak sekali contoh-contoh barang konversi. Contoh yang pertama adalah misalnya ini ada rokok Ardat ya. Nah, atau mungkin saya akan menjelaskan ke ini misalnya nih, Freshen Flag ya. Ini Freshen Flag ini susu ya. Susu ini kita coba cek ya. Ini kodenya adalah 00000103. Coba kita cek dengan edit item. Nah, kemudian satuan dan harga. Nah di iPOS 5 di sini untuk menampilkan konversi, saya sarankan untuk mengubah edit data item dari mode sedang ke mode mahir. Caranya adalah tutup dari menu pengaturan umum, kemudian mode tambah atau edit item kita pilih mahir. Oke, kita simpan, kita klik oke, tutup kembali. Nah, oke, kembali kita akan lihat di Freshen Flag misalnya edit item. Nah, di sini pada kolom satuan, nah satuan dasarnya adalah piece. Jadi satuan dasar di sini adalah satuan yang terkecil. Sekali lagi, satuan dasar adalah satuan yang terkecil. Misalnya untuk produk Freshen Flag ini, satuan dasarnya adalah piece. Nah, satuan konversinya adalah dus. Jadi di kolom satuan konversi itu kita pilih satuan yang besarnya atau satuan yang lebih besar dari satuan piece. Karena bisa jadi di dalam konversi ini nanti terdiri dari beberapa satuan. Nah, penjelasannya nanti akan kita sampaikan pada penjelasan berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya konversi untuk dua satuan, yaitu satuan dasar piece dan satuan konversi dus. Satuan dasar piece adalah satuan yang terkecil, satuan konversi dus adalah satuan di atasnya. Misalnya, satu dus itu terdiri dari 24 piece, sehingga di dalam kolom konversi itu dituliskan angka 24 karena satu dus ada 24 piece. Nah, manakala satu dus ada 12 piece, berarti di dalam kolom konversi diisi angka 12. Kemudian saya jelaskan dari sisi barcode. Nah, di dalam barcode piece itu adalah barcode seperti ini, 899. Kemudian di dalam barcode dus, karena kita kesulitan jika menuliskan barcode dusnya, berarti secara otomatis kan harus men-scan langsung dus yang ada. Nah, sehingga cara yang paling simpel atau cara yang paling mudah adalah kita memakai barcode piece, namun di depan barcode piece tersebut kita tambahkan kode D. D artinya adalah dus. Sehingga ketika ada customer yang belanja sehingga ketika ada customer yang belanja satu dus untuk Freshen Flag ini, tidak perlu men-scan dus tersebut, tapi cukup men-scan satu contoh barang saja yang sebelum di-scan dalam kolom barcode kita tambahkan dulu huruf D. Oke, nah seperti ini. Dalam satu dus misalnya adalah nilainya 170.000. Kemudian kita klik hitung harga pokok dasar. Nah, sehingga ketemulah harga pokok dasar ini 7.083, sekian-sekian. Kita klik yes. Nah, artinya di dalam harga pokok piece itu kita tidak perlu menghitung secara manual, namun cukup kita hitungkan
cukup kita klik pada hitung harga pokok dasar. Di dalam harga pokok dasar sudah terhitung secara otomatis. Kemudian kita masuk ke dalam harga jual. Nah, di dalam harga jual ini kita bisa menentukan apakah kita jual dengan satu harga, ataukah kita jual dengan berdasarkan jumlah, ataukah kita jual dengan berdasarkan level, ataukah dijual dengan berdasarkan satuan. Nah, untuk barang-barang konversi tentunya tidak bisa dijual dengan satu harga, karena di situ kita memiliki minimal 2 satuan. Nah, jadi pilihan harga jual yang bisa kita buat adalah bisa berdasarkan jumlah, bisa berdasarkan level, atau bisa berdasarkan satuan. Oke. Nah, misalnya di kasus ini kita membuat berdasarkan level. Nah, tentunya kalau kita membuat harga jual berdasarkan level, sebelum kita menginputkan harga jual yang ada di sini, tentunya kita mengelompokkan dahulu pelanggan-pelanggan kita. Caranya bagaimana? Kita masuk menu master data, grup pelanggan, ya. Jadi kita kelompokkan dulu grupnya. Nah, di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, ini yang dalam kasus ini yang kita pakai adalah yang cash, cabang, dan grosir. Artinya level-level ini kita bisa hapus, ya, karena level-level yang silver, gold itu enggak kita pakai dalam data yang kita jelaskan saat ini. Oke, jadi misalnya level cash. Level cash adalah harga level 1. Level cash di sini adalah level harga tertinggi. Nah, di sini toko MJ Mart memiliki cabang. Nah, cabang masuk ke level 3. Nah, kemudian kenapa masuk ke level 3? Karena level 3 adalah harga yang terendah. Kemudian ada harga grosir. Harga grosir berarti harga nomor 2 atau harga yang lebih murah dari harga nomor 1. Baik. Nah, setelah level pelanggan tadi kita kelompokkan, kemudian pada menu level harga ini kita tuliskan satuannya. Misalnya level 1 harganya adalah 175.000. Level 2 grosir misalnya juga harga sama 175.000. Kemudian level 3 adalah 170. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa untuk produk ini harga level 1 dan harga level 2 harganya sama? Nah, tentunya ini adalah nanti kebijakan manajemen yang dalam menentukan harga. Karena tidak semua harga level 1 dan level 2 itu harus berbeda. Karena itu kembali lagi ke modal HPP-nya. Oke. Kemudian satuan piece, artinya karena konversi tadi kita itu adalah satuannya piece dan dus, sehingga dalam harga jual pun dalam kolom satuan kita isikan piece dan dusnya. Oke, ini langsung piece-nya, harga 1 piece, level 2 harga sekian, piece level 3 harga sekian. Nah, oke, itu contohnya. Nah, untuk yang harga jual berdasarkan jumlah dan harga jual berdasarkan satuan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Yang pada prinsipnya ketika Anda memahami pilihan harga jual level harga ini, otomatis nanti akan bisa memahami yang berdasarkan jumlah maupun yang berdasarkan satuan. Di dalam berdasarkan jumlah maupun dalam berdasarkan satuan, yang terpenting adalah kita tidak boleh salah dalam mengisi satuannya. Contohnya ini dus, ya. Karena di data umum kita satuannya adalah dus dan piece, berarti di sini adalah juga piece juga. Oke, ini nanti saya jelaskan pada kesempatan berikutnya karena terus terang ini banyak sekali pembahasannya. Oke, kita simpan. Oke, kita tutup. Nah, di sini contoh konversi 2 satuan. Kemudian saya akan mencoba mencari item barang yang konversinya ada 3 satuan. Coba kita lihat apakah di sini ada data-datanya. Nah, ini kita sudah menemukan.
Di sini contohnya adalah kode 00583. Nah, di sini satuan konversinya ada 3, yaitu piece, dus, dan pack. Ya, oke, kita edit. Kita lihat susunan satuannya. Data umumnya ini satuannya adalah ini piece, pack, dan dus. Jadi piece adalah satuan terkecil. Kemudian pack di sini adalah satuan yang besar, satuan besar di atasnya, ya, pack. Contohnya adalah dalam satu pack ada 12 piece. Nah, di dalam pack itu nanti memiliki satuan yang lebih besar lagi, yaitu dus. Sehingga dalam satu dus terdiri ada 72 piece, ya. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa satuan dasar adalah satuan yang terkecil. Kemudian di daftar konversi adalah satuan besar di atasnya. Di atasnya berarti di atas satuan terkecil. Bisa pack, bisa dus, ya. Nah, menghitung berapa jumlah konversinya, berarti kita hitung dalam satu pack ada berapa piece. Nah, contoh seperti ini 12, berarti dalam satu pack ada 12 piece. Satuan konversi di bawahnya lagi dus, berarti dalam satu dus ada 72 piece, ya. Jadi kita jangan sampai salah dalam perhitungan konversi. Ketika kita salah dalam melakukan perhitungan konversi, akan berakibat satu pada perhitungan stok dalam setiap terjadi penjualan. Yang kedua, akan mengakibatkan pada kesalahan penghitungan laba rugi dalam laporan laba rugi. Jadi sekali lagi, satuan dasar adalah satuan yang terkecil. Satuan konversi berarti satuan besar di atasnya. Di atasnya berarti di atas satuan piece. Nah, satu pack berarti ada 12 piece. Ini misalnya. Satu dus berarti contohnya ada 72 piece. Oke. Kemudian di harga jualnya pun sama, berarti kita mesti menuliskan satuan dus, satuan pack, dan satuan piece-nya. Kalau satuan-satuan ini kita menuliskannya tidak sama, nanti di dalam penjualan tidak bisa muncul harganya. Oke. Baik, setelah kita lihat semuanya, kita close. Nah, oke, sekarang saya kembali lagi ke sini. Satuan carry, barcode-nya adalah ini saya copy. Nah, pack depannya ada tambahan huruf P, dus depannya ada tambahan huruf D, ya. Oke, ini kita ini adalah teknik untuk memudahkan kita dalam penginputan barcode. Oke, kita tutup dan kita tes dalam penjualan. Di sini ada 10 pack, ada 1 dus, dan ada 123 piece, ya. Oke, artinya kita bisa mencontohkan untuk transaksi ini. Oke, kita masuk ke penjualan, daftar penjualan kasir, kita tambah. Oke, ketika saya masukkan barcode ini, berarti tampilkan piece, ya. Kemudian ketika saya akan jualan pack, berarti saya tambahkan huruf P, kemudian tambahkan barcode tadi, klik. Nah, nggak muncul ya. Oke, karena P-nya harus pakai huruf P besar sesuai dengan yang ada dalam barcode tadi. Oke, ini belum muncul juga, nanti kita analisa lagi. Kemudian kita oke, nggak muncul. Oke, sebentar kita analisa dulu. Ini kenapa gini nggak muncul dalam barcode tadi? P89. Oh, ternyata di sini memang ada penulisan barcode yang berbeda. Oke, kita ulangi. Jadi setelah kita analisa, ternyata barcode piece dan barcode pack itu memang beda. Di sini yang diduplikasikan itu adalah di barcode pack-nya. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi. Masuk ke kasir. Kalau kita jualan pack, berarti kita hurufkan huruf P tambah barcode, masuk, ya.
ulang lagi, ketika kita jualan dus berarti tambahkan huruf D, barcode-nya masukkan. Oke, nah jadi seperti itulah untuk memudahkan kita dalam penjualan transaksi kasir dan memudahkan kita dalam menginputkan barcode. Oke, untuk selanjutnya bisa kita klik bayar. Nah, di sini sudah kita jelaskan pada transaksi-transaksi atau pada video-video tutorial sebelumnya. Namun tidak ada salahnya jika pada kesempatan ini saya akan menjelaskan juga di sisi pembayaran modul kasir. Nah, yang biasa ditanyakan oleh customer adalah bagaimana ketika terjadi pembayaran kurang, ya. Misalnya 135.000 itu adalah nilai transaksinya. Namun misalnya customer hanya membawa duit Rp100.000. Nah, tentunya ini ada kekurangan 38.500, ya. Oke, kita coba klik simpan. Nah, pasti akan muncul seperti ini. Sehingga agar tidak muncul seperti ini atau tidak muncul gagal simpan seperti tadi, di dalam kolom kredit kita tuliskan 38.500. Nah, kalau seperti ini nanti bisa kita simpan, ya. Oke, kita simpan. Oke, berhasil kita simpan. Dan nanti silakan sahabat sekalian dieksplor lagi mengenai konversi ini, dan tentunya perlu sangat berhati-hati dalam penghitungan jumlah konversinya. Baik, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan sukses selalu untuk kita semua.